Jika Anda berdiri di tengah terminal keberangkatan Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati hari ini, Anda mungkin akan mendengar gema langkah kaki Anda sendiri. Sunyi, masif, dan bagi sebagian orang, mungkin terasa sedikit melankolis. Narasi yang beredar di media sosial masih sama. Ini adalah bandara hantu, sebuah monumen beton yang keliru sejak lahir. Namun jika Anda bergeser hanya 5 kilometer dari terminal sunyi itu, ceritanya berubah 180 derajat. Truk-truk kontainer menderu, krain konstruksi menjulang, dan ribuan motor pekerja pabrik memadati jalanan desa Sukamulya setiap pagi. Inilah paradoks yang kita hadapi di awal tahun 2026. Selama beberapa menit ke depan, kita tidak akan berbicara tentang kegagalan. Kita akan membongkar sebuah fenomena ekonomi yang jauh lebih rumit. Kita akan membedah dua laporan studi kelayakan terbaru tahun 2024 hingga 2026. Kita akan melihat bagaimana sektor penerbangan penumpang memang sedang berdarah-darah. Namun di saat yang sama, Kertajati Aerocity dan kawasan Rebana Metropolitan justru sedang mencetak rekor investasi tertinggi dalam sejarah Jawa Barat. Bagaimana mungkin bandaranya sepi, tapi hotel di sekitarnya penuh? Bagaimana mungkin maskapai kabur, tapi pabrik-pabrik berebut masuk? Jawabannya ada pada satu kata, transformasi. Kertajati tidak mati. Ia sedang bermetamorfosis dari sekadar halte penumpang menjadi mesin industri. Mari kita mulai bedah kasus ini. Saga penerbangan, mimpi yang terbentur realita. Mari kita mundur sedikit ke tahun 2024. Saat itu optimisme pemerintah sedang tinggi-tingginya. Kementerian Perhubungan mematak target 1,2 juta penumpang. Asumsinya sederhana. Tol Cisumdawu sudah beroperasi penuh. Jarak Bandung-Kertajati yang tadinya 3 jam, kini hanya 60-90 menit. Logikanya penumpang akan datang. Tapi data lapangan berkata lain. April 2024, Kertajati memang terlihat mendominasi 98% pasar Jawa Barat. Tapi itu angka semu. Total penumpangnya hanya 18.000 orang sebulan. Untuk bandara berkapasitas 5 juta, ini seperti mengisi stadion bola hanya dengan pemain cadangan. Puncaknya terjadi pada Juni 2025. Kita menyebutnya sebagai fenomena vakum domestik. Super Airjet, Citylink, perlahan menarik armada jet mereka. Kenapa? Karena biaya operasional Boeing 737 atau Airbus A320 terlalu mahal untuk diterbangkan dengan kursi yang setengah kosong. Dan inilah plot twist terbesar di akhir 2025. Reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara. Desember 2025 karena desakan publik dan momen Natal Tahun Baru, pemerintah akhirnya menyerah pragmatis. Hussein dibuka lagi khusus untuk pesawat baling-baling atau propeller seperti ATR-72. Wings Air langsung menyambar peluang ini untuk rute ke Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Analisis kritis. Keputusan ini adalah pedang bermata dua. Bagi warga Bandung, ini anugerah. Tapi bagi Kertajati, ini adalah vonis isolasi. Pasar short haul atau penerbangan jarak pendek yang potensial seketika tersedot kembali ke Bandung. Kertajati kini terjepit. Ia terlalu jauh untuk penerbangan pendek, namun belum cukup kuat konektivitasnya untuk menjadi hub internasional sekelas Soekarno-Hatta. Inilah yang disebut dualisme kebijakan. Investor bingung. Anda ingin kami investasi di Kertajati, tapi Anda membuka pintu pesaing utamanya di Bandung. Inkonsistensi ini adalah musuh terbesar iklim investasi jangka panjang. Anomali investasi, decoupling Aerocity. Sekarang simpan dulu kesuraman terminal bandara tadi. Kita beralih ke sisi darat, landside. Dalam teori ekonomi bandara klasik, jika bandara sepi, pasti kotanya mati. Tapi di Kertajati 2026, teori itu batal. Kita menyaksikan fenomena yang disebut decoupling atau pemisahan kinerja. Lihatlah Medline Kertajati. Di tengah berita sepinya bandara, klaster hunian mereka Savatera justru sold out, habis terjual. Siapa yang beli? Bukan penumpang pesawat. Pembelinya adalah manajer pabrik, ekspatriat kawasan industri, dan investor yang melihat future value. Lihat juga Hotel Horizon Ultima Kertajati. Okupansinya sehat. Siapa tamunya? Kru maskapai kargo, jemaah umroh, dan yang paling dominan adalah kegiatan MICA, Meeting Incentive Convention and Exhibition, dari instansi pemerintah dan korporasi yang beroperasi di wilayah Majalengka. Jadi jika Anda bertanya apakah proyek Kertajati gagal, jawabannya ya, sebagai terminal penumpang. Tapi sebagai katalis properti dan pengembangan wilayah, ia sukses besar.
Infrastruktur jalan dan status bandara internasional telah menaikkan nilai tanah dan menarik pengembang raksasa masuk ke wilayah yang dulunya hanya sawah tada hujan. Mesin ekonomi rebana, perang upah dan migrasi pabrik. Mengapa Maitland dan PP Property begitu yakin? Apa yang sebenarnya terjadi di lanskap ekonomi makro Jawa Barat? Kita masuk ke inti laporan kedua, dinamika ekonomi rebana. Ada satu angka ajaib yang membuat investor asing dari Singapura hingga China berbondong-bondong ke Majalengka dan Subang. Angka itu adalah Rp2.404.632. Itu adalah upah minimum Kabupaten UMK Majalengka tahun 2025. Bandingkan dengan Karawang atau Bekasi yang sudah tembus 5,5 juta rupiah. Terjadi arbitrase upah yang gila-gilaan, selisihnya lebih dari 50%. Bagi industri padat karya, tekstil, garmen, alas kaki, bertahan di Karawang adalah bunuh diri finansial. Solusinya, relokasi ke timur, ke Rebana. Inilah sebabnya meskipun bandara sepi, pertumbuhan ekonomi Majalengka pada kuartal 3 2025 meroket hingga 8,07%. Ini angka yang fantastis, jauh di atas rata-rata nasional. Hingga akhir 2025, investasi yang masuk tembus 25 triliun rupiah. Kawasan Rebana yang didukung Pelabuhan Patimban dan Tol Cisumdawu kini memposisikan diri sebagai otot produksi Jawa Barat. Jika Jabodetabek adalah otak atau kantor pusat atau jasa, maka Rebana adalah lantai produksinya. Jadi jika Anda bertanya keramaian di Kertajati terjadi di check-in counter, melainkan di gerbang-gerbang pabrik di kawasan industri Kiim dan sekitarnya. Strategi pivot menjadi bengkel dan gudang raksasa. Lalu bagaimana nasib terminal bandara yang megah itu? Apakah dibiarkan mangkrak? Manajemen BIJB dan pemerintah pusat melakukan strategi pivot atau banting setir yang sangat krusial di tahun 2025. Mereka berhenti bermimpi menjadi the next Soekarno-Hatta untuk penumpang umum. Mereka kini fokus pada dua ceruk pasar atau niche market, MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul. Desember 2025, groundbreaking Kertajati Aerospark dilakukan bersama GMA Aero Asia. Kertajati akan menjadi bengkel bandara raksasa. Pasar MRO ini nilainya triliunan rupiah, dan selama ini banyak lari ke luar negeri. Dengan lahan yang luas, Kertajati perfect untuk ini. Pesawat yang datang ke sini bukan untuk mengantar turis, tapi untuk berobat dan servis. Logistik dan kargo. E-commerce butuh kecepatan. Kertajati diproyeksikan menjadi hub kargo, terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban. Maskapai seperti Asia Cargo Airlines sudah bermain di sini. Drone kargo sedang diuji coba. Haji dan umroh. Ini adalah pasar captive. Warga Jawa Barat adalah penyumbang jemaah terbesar. Asrama Haji Indramayu sudah siap. Kertajati menjadi gerbang religius, bukan gerbang wisata. Strategi ini mengubah definisi sukses. Sukses bukan lagi jutaan turis selfie di bandara, tapi seberapa banyak pesawat yang diperbaiki di hanggar dan seberapa banyak ton kargo yang diterbangkan. Manusia di tengah beton. Transisi Sukamulya. Di balik triliunan rupiah dan strategi korporasi ini ada manusia. Mari kita bicara tentang warga desa Sukamulya dan sekitarnya. Transformasi dari lumbung padi menjadi landasan pacu meninggalkan jejak sosial yang dalam. Dulu mereka petani, kini lahan mereka menjadi beton. Tantangannya bukan lagi soal ganti rugi lahan, tapi besok saya kerja apa? Ada risiko besar warga lokal hanya menjadi penonton. Pabrik butuh operator mesin CNC. Bandara butuh teknisi pesawat berlisensi A1 atau A4. Sementara warga lokal mayoritas lulusan SD atau SMP dengan skill bertani. Namun, laporan 2025 menunjukkan ada harapan. Program Link and Match Vokasi mulai berjalan efektif. Kita melihat kolaborasi Polman Bandung dengan Disnaker melatih ratusan anak muda lokal untuk menjadi teknisi spesifik sesuai pesanan pabrik, seperti di pabrik mie gacoan atau industri garmen. Tantangan ke depan adalah culture shock, mengubah budaya kerja agraris yang santai menjadi budaya industri yang terikat stopwatch, SOP, dan K3 ketat. Ini proses yang menyakitkan, tapi sedang terjadi. Peluang kerja 2026 bukan lagi menjadi porter bandara, tapi menjadi teknisi MRO, gaji tinggi, skill tinggi, staf logistik dan gudang, operator manufaktur padat karya, perhotelan bisnis. Kesimpulan dan outlook 2026, menatap masa depan. Kita telah sampai di penghujung analisis. Apa kesimpulan besarnya? Ekosistem Kertajati dan Rebana di tahun 2026 mengajarkan kita satu hal. Jangan menilai buku dari sampulnya, dan jangan menilai ekonomi wilayah hanya dari terminal bandaranya. Secara operasional penerbangan penumpang, Kertajati mungkin masih akan tertatih-tatih di tahun 2026. Bayang-bayang Hussein Sastra Negara dan minimnya kereta bandara masih menjadi penghalang besar. Namun secara ekonomi wilayahnya,
Kertajati adalah raksasa yang sedang bangun tidur. Industrinya tumbuh 8%, propertinya laku keras, pabrik-pabrik pindah ke sana karena upah yang kompetitif, dan ia sedang bertransformasi menjadi pusat bengkel pesawat kelas dunia. Bagi Anda para investor, pembuat kebijakan atau pencari kerja, ubah kacamata Anda. Jangan lagi mencari keramaian penumpang di terminal. Lihatlah ke hanggar, ke gudang kargo, dan ke kawasan industri di sekelilingnya. Di sanalah uang dan masa depan Jawa Barat sedang berputar kencang. Visi 4,3 juta lapangan kerja di tahun 2030 bukan mustahil, jika dan hanya jika konsistensi kebijakan pemerintah terjaga dan transisi skill tenaga kerja lokal berhasil dilakukan. Kertajati 2026 bukan tentang pesawat yang terbang, tapi tentang kawasan yang tumbuh. Sekian laporan dari Ekosistem Rebana, like jika suka dan komen sesuka hati serta share dengan rasa bangga dan harapan. Subscribe untuk info selanjutnya, and see you!